Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Yang manakala ketika kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Pada saat ini saya akan membahas salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat lisan. Nikmat lisan ini kita gunakan untuk berbicara. Untuk berdialog, berdiskusi, bahkan kita mencurahkan isi hati kita dengan menggunakan lisan kita. Akan tetapi orang-orang di luar sana banyak menyalahgunakan nikmat lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu dia gunakan untuk berbicara kotor, berbicara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bahkan digunakan untuk bergibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-33 ayat 70 bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ayat 30. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Maksudnya apa? Yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sandingkan lafaz wa qulu qaulan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi Profesor Muhammad Quraisy Shihab di dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, beliau menukil pendapat Syekh Thohir bahwasanya qaulan itu diibaratkan seperti pintu yang sangat luas. Kenapa? Kenapa Syekh Thohir mengibaratkan lafaz qaulan itu ibarat pintu yang sangat luas? Karena perkataan atau ucapan itu bisa saja sifatnya hal-hal yang negatif dan bisa saja sesuatu yang sifatnya positif. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan lafaz sadidan setelah lafaz qaulan, yang kemudian Syekh Ibnu Faris, seorang pakar bahasa, memaknai lafaz sadidan ini seperti menghancurkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Maknanya apa? Jadi ketika kita melontarkan ucapan yang sifatnya itu menghancurkan, maka pada saat yang sama kita juga harus memperbaiki. Jadi semisal kita mengkritik, maka kritik kita itu merupakan kritik yang membangun. Dalam artian kritik kita itu sifatnya baik, yang kedua benar, dan yang terakhir mendidik. Dan ketika kita berucap atau kita menjaga lisan kita, maka kita akan mendapatkan dampak yang sangat baik pada diri kita.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-33 ayat 71, yaitu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka amal-amal kalian Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki. Kemudian dosa-dosa kalian Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Dan menjaga lisan itu merupakan perbuatan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru min amsalihha. Maka orang yang melakukan kebaikan yaitu dengan menjaga lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan tersebut 10 kali. Dan yang terakhir, dalam kitab hadis Bukhari nomor hadis 6818, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Di antara tanda-tanda orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Jadi di antara tanda-tanda orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya itu orangnya sering toksik, sering berbicara kotor, sering menggibah? Maka solusinya itu di surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Maka kita menuju ke ampunan Allah Subhanahu, kita bertobat kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Kalau kita memang sudah terlanjur sering berbicara kotor, maka wasari'u ila magfiratin. Itulah sedikit pencerahan dari saya supaya teman-teman agar tidak sering berbicara kotor setiap hari. Tapi merupakan rasa syukur bagi saya karena saya tinggal di lingkungan yang mana orang-orangnya itu yang keluar dari mulutnya kalau bukan Al-Quran, zikir, ilmu semua. Alhamdulillah. Jadi itu merupakan motivasi saya untuk berbicara agar tidak berbicara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada intinya marilah teman-teman kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.